Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman Seng Berlian? Tentunya pasti baik. Terima kasih sudah nonton di channel Seng Berlian kesayangan kalian. Mudah-mudahan tetap semangat menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Hujan deras mengguyur kota saat aku melangkah keluar dari kafe. Deringan notifikasi ponsel terus berbunyi, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin pulang dan bersembunyi di bawah selimut, menjauh dari kenyataan yang baru saja menghantamku. Aku, Liana, seorang wanita berusia 27 tahun yang selalu berusaha menjalani hidup sesuai keinginanku. Namun, hidup tak pernah benar-benar memberiku kebebasan. Seperti hari ini aku baru saja menerima berita yang mengubah seluruh hidupku. Saat itu, aku masih kuliah semester akhir dan tengah sibuk menyusun skripsi. Hari-hariku penuh dengan buku-buku dan jurnal penelitian, hingga aku hampir lupa bahwa di luar sana, kehidupan terus berjalan. Aku memang bukan tipe yang suka bergaul atau menghadiri pesta. Dunia akademik adalah tempatku bernaung. Namun, di satu malam yang tenang, ayahku memanggilku ke ruang tamu. Ekspresinya serius, membuat jantungku berdebar. Aku duduk di hadapannya, mencoba membaca pikirannya. Ada sesuatu yang harus ayah bicarakan, ucapnya dengan suara berat. Aku mengangguk, menunggu. Kau tahu tentang keluarga Pak Surya, bukan? Aku mengernyit. Nama itu tidak asing. Pak Surya adalah sahabat lama ayahku. Seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai bisnis di dalam dan luar negeri. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali dalam acara keluarga. Apa hubungannya denganku? Tanyaku. Ayah menarik napas panjang. Liana, kau sudah dijodohkan dengan putra sulungnya, Raka. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menatap ayah dengan tidak percaya. Apa maksud ayah? Suaraku bergetar. Ini janji lama, Liana. Janji antara ayah dan Pak Surya. Kami ingin mempererat hubungan keluarga dengan menyatukan kalian dalam pernikahan. Aku terkesiap. Janji lama, itu berarti aku telah menjadi bagian dari kesepakatan yang bahkan tidak pernah aku tahu. Tapi ayah, ini hidupku. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang bahkan tidak aku kenal, protesku. Ayah menghela napas. Raka pria yang baik. Dia akan menjagamu. Lagi pula, ini juga demi keluarga kita. Aku merasa dunia runtuh. Bagaimana bisa hidupku dipertaruhkan atas dasar janji yang tidak pernah aku pinta? Aku masih ingat hari pertama aku bertemu Raka setelah mendengar kabar itu. Ia pria yang tenang, penuh wibawa, dengan sorot mata tajam yang sulit ditebak. Kami bertemu di sebuah restoran mewah, ditemani oleh kedua orang tua kami. Ia menatapku dalam, seolah berusaha membaca pikiranku. Aku hanya menunduk, merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa aku kendalikan. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, ucap Raka akhirnya, dengan suara yang begitu tenang. Tapi aku juga tidak punya pilihan. Aku mengangkat kepala, menatapnya. Aku tidak ingin menikah dengan seseorang yang tidak aku cintai, kataku dengan jujur. Ia tersenyum tipis. Begitupun aku. Aku menghela napas. Setidaknya, kami berada di pihak yang sama. Namun, meskipun kami sama-sama tidak menginginkan pernikahan ini, keluarga kami tidak memberikan celah untuk menolak. Segala persiapan sudah dilakukan, undangan sudah dicetak, dan tanggal pernikahan sudah ditentukan. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan sesuai keinginan orang lain. Gaun putih yang aku kenakan begitu indah, tapi aku tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Senyumku kaku saat menerima ucapan selamat dari para tamu. Raka, di sampingku, tetap tenang seperti biasa, seolah tidak terpengaruh oleh situasi ini. Saat upacara akad nikah dimulai, aku memejamkan mata. Ini bukan yang aku impikan. Ini bukan yang aku inginkan. Ketika penghulu bertanya, apakah kau bersedia menerima Raka sebagai suamimu? Aku ingin berteriak, ingin melarikan diri. Tapi, di antara sorot mata keluargaku, aku hanya bisa mengucapkan kata yang paling tidak ingin aku ucapkan. Saya bersedia. Dan saat itu, aku tahu, aku telah benar-benar terjebak dalam janji yang tak pernah aku pinta. Malam itu, setelah pesta pernikahan usai, aku duduk di tepi ranjang di kamar hotel yang telah disiapkan untuk kami. Gaun pengantin sudah kuganti dengan piyama.
Tapi rasa sesak di dadaku tetap ada. Di seberang ruangan, Raka berdiri sambil melepas jasnya, lalu duduk di sofa, menatap ke arahku dengan ekspresi netral. Aku tidak akan menyentuhmu. Jangan khawatir, katanya tiba-tiba. Seolah membaca ketakutanku, aku mengangkat kepala, menatapnya. Apa kita harus benar-benar melakukan ini? Tanyaku pelan. Apa maksudmu? Pernikahan ini, menjalani semuanya seperti suami istri. Aku tidak bisa. Raka, aku tidak mencintaimu. Dia menghela napas dan menyandarkan punggungnya ke sofa. Aku juga tidak mencintaimu, Liana. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hidup dalam pernikahan ini sebagai orang asing, atau mencoba untuk setidaknya bersikap baik satu sama lain. Aku menggigit bibir, merasa lelah. Aku ingin hidupku kembali, bisikku. Aku juga, katanya. Tapi kita sudah terjebak dalam ini, suka atau tidak. Sejak malam itu, hubungan kami berjalan seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Kami berbicara hanya jika perlu. Kami tidur di kamar terpisah. Di mata orang lain, kami pasangan sempurna. Tapi hanya kami yang tahu bahwa rumah kami tidak lebih dari dua dunia yang berdiri, sejajar tanpa pernah benar-benar bertemu. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mengenal Raka. Meski tanpa benar-benar mencoba, dia selalu bangun pagi lebih dulu, membuat kopi sendiri, lalu pergi bekerja tanpa banyak bicara. Dia pulang tepat waktu, makan malam bersamaku, lalu kembali ke ruang kerjanya atau membaca buku di ruang tamu. Sikapnya sopan, tapi dingin. Dia tidak pernah bertanya tentang hidupku, dan aku pun tidak menanyakan tentang hidupnya. Kami hanya berbagi satu atap tanpa berbagi perasaan. Namun, semakin lama aku mengamati, semakin aku menyadari sesuatu. Raka tidak pernah benar-benar bahagia. Pernah suatu malam, aku terbangun dan mendapati lampu ruang kerjanya masih menyala. Aku mengintip dari pintu yang terbuka sedikit dan melihatnya duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya menggenggam sebuah foto lama. Entah kenapa, ada dorongan dalam diriku untuk bertanya. Tapi aku menahan diri. Itu bukan urusanku. Suatu sore, saat hujan turun deras, aku dan Raka duduk di ruang tamu. Dia dengan bukunya, aku dengan secangkir teh. Kenapa kamu tidak menolak pernikahan ini? Tanyaku tiba-tiba, memecah keheningan. Dia mengangkat wajahnya, sedikit terkejut dengan pertanyaanku. Aku mencoba, jawabnya pelan. Tapi aku tidak bisa mengecewakan keluargaku. Aku mengangguk, memahami perasaannya. Lalu, kalau kamu bisa memilih, kamu ingin menikah dengan siapa? Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, seseorang yang bisa kucintai dengan bebas. Aku tidak tahu kenapa, tapi jawaban itu membuat dadaku terasa berat. Waktu berlalu, hubungan kami tetap dingin, tapi ada sedikit kehangatan yang perlahan tumbuh, meski samar. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya, dengan caranya menatapku sesekali, dengan caranya menaruh cangkir teh di mejaku tanpa berkata apa-apa. Hingga suatu hari, aku menyadari sesuatu yang selama ini coba kutolak. Aku tidak lagi ingin hidup seperti orang asing dengannya. Aku mulai memperhatikan bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menanggapi setiap pertanyaanku dengan jujur, bagaimana dia tidak pernah memaksaku melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah mungkin aku telah jatuh hati pada pria yang seharusnya hanya menjadi bagian dari janji yang tak pernah kupinta. Tapi pertanyaannya, apakah dia juga merasakan hal yang sama? Ataukah aku hanya seorang wanita yang terjebak dalam perasaan yang seharusnya tidak pernah ada? Aku semakin sering memikirkan Raka. Ini aneh. Aku yang dulu membenci pernikahan ini, kini mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Namun, aku takut jika ini hanya ilusi akibat kebersamaan. Takut jika aku jatuh cinta pada seseorang yang tidak akan pernah bisa mencintaiku kembali. Malam itu, saat kami makan malam, aku memperhatikan Raka lebih lama dari biasanya. Dia menyadarinya. Ada apa? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari makanannya. Aku ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, kau tidak pernah berbicara tentang masa lalu. Dia terdiam sejenak, kemudian menatapku. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Aku hanya ingin mengenalmu lebih baik.
Dia tersenyum tipis, tapi matanya tidak tersenyum. Tidak ada yang menarik untuk diceritakan. Aku tahu itu bohong. Aku bisa merasakannya. Siapa wanita di dalam foto itu? Tanyaku, akhirnya memberanikan diri. Dia tampak terkejut, tapi tidak marah. Jetiko pernah melihatnya, gumamnya pelan. Aku mengangguk. Dia meletakkan sendoknya, menatap meja untuk beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Namanya Amira." Jantungku mencelos. Dia, seseorang yang pernah kucintai. Lanjutnya, suaranya terdengar sangat jauh. Kami berencana menikah, tapi keluarganya tidak setuju. Mereka ingin dia menikah dengan orang lain yang lebih sesuai dengan status mereka. Aku mencoba melawan, tapi pada akhirnya, dia memilih keluarganya. Aku merasakan perih yang aneh di hatiku. Dan kau, masih mencintainya? Tanyaku, meski aku takut mendengar jawabannya. Raka menghela napas. Aku tidak tahu. Kadang aku merasa sudah melupakannya, tapi kadang aku masih mengingatnya. Hatiku mencelos. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Aku hanya seorang istri dari pernikahan yang tidak pernah diinginkan, bukan seseorang yang dipilih oleh hatinya, dan kenyataan itu menyakitkan. Setelah percakapan itu, aku mulai menjaga jarak lagi. Aku sadar, semakin aku dekat dengannya, semakin aku menyakiti diriku sendiri. Tapi Raka mulai menyadarinya. "Liana," katanya suatu malam ketika kami berdua sedang duduk di balkon, "kenapa akhir-akhir ini kau menjauh?" Aku menggeleng, berusaha tersenyum. "Aku tidak menjauh, kau berbohong," katanya tajam. "Apa karena Amira?" Aku terdiam. "Liana, dengarkan aku." Suaranya lebih lembut kali ini. "Aku tahu ini sulit. Aku tahu aku bukan suami yang kau harapkan. Tapi aku ingin kita bisa menjalani ini dengan lebih baik." Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. "Apakah kau akan pernah bisa mencintaiku?" Tanyaku pelan, hampir seperti bisikan. Dia terdiam cukup lama. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Tapi aku ingin mencoba." Dan entah kenapa, kata-kata itu cukup untuk membuat hatiku sedikit tenang. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Apakah aku akan terus terjebak dalam perasaan ini, atau aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk bertahan. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan setelah percakapan itu. Meski Raka belum bisa mengatakan bahwa dia mencintaiku, setidaknya dia ingin mencoba. Itu sudah cukup untukku. Perlahan, hubungan kami mulai berubah. Dia mulai lebih banyak berbicara, mulai bertanya tentang hariku, mulai mendengarkan ceritaku dengan lebih perhatian. Kadang, dia pulang membawa bunga tanpa alasan. Kadang, dia menungguku di dapur saat aku memasak, hanya untuk berbicara hal-hal sepele. Dan tanpa kusadari, aku mulai tersenyum lebih sering di dekatnya. Hingga suatu malam, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kami sedang duduk di ruang tamu, menonton film bersama. Filmnya bukan sesuatu yang spesial, hanya komedi romantis ringan, tapi aku menikmati kebersamaan ini. Tiba-tiba, di tengah tawa yang lepas, aku merasakan tangannya menggenggam tanganku. Aku terkejut, menoleh ke arahnya, tapi dia hanya tersenyum kecil. "Liana," katanya pelan, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Ya." Aku ingin mengatakan sesuatu. Jantungku berdebar. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku merasa berbeda sekarang. Dia menatapku dalam. "Aku pikir aku mulai mencintaimu." Aku terdiam, merasa dadaku penuh dengan sesuatu yang hangat. "Aku tahu ini bukan awal yang sempurna untuk kita," lanjutnya, "tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin memilihmu, bukan karena janji lama, tapi karena aku benar-benar menginginkannya." Air mataku menggenang tanpa bisa aku tahan. "Benarkah?" bisikku. Dia mengangguk, lalu mengusap pipiku dengan lembut. "Aku ingin kita bahagia, Liana, bersama." Aku tidak bisa menahan senyumku. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi terjebak dalam janji yang tidak aku pinta. Aku merasa bebas karena kali ini, aku memilih untuk tetap di sini, bersamanya. Dan akhirnya, aku menemukan cinta yang tak pernah aku duga.